kiper yang pernah juara Piala Utama tahun berapa, Gus? Tahun 90. 90 ya, sama Kusip Nugrahan. Iya. Siapa lagi, Gus? Yusuf Eko Dono dan lain-lain ya. Manajernya siapa waktu itu? Pak Dahlan Iskan waktu itu. Pak Dahlan ini kan, Pak Bos berarti manajernya ya. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kita ketemu dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ya, tamu spesial kita adalah Coach Makros Afif. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fit ya ini Mas ya. Alhamdulillah, kondisi badan sudah lebih bagus daripada yang 5 tahun yang lalu. Kita sekarang sudah fit. Luar biasa. Nah, sahabat Memorandum TV, Coach Afif ini baru saja mengantarkan tim Batavia FC. Ini tim yang bermarkas di Jakarta, juara Piala Suratin. Kok bisa ini tiba-tiba memegang tim Jakarta ini? Apa di Surabaya sudah nggak ada tim lagi? Ya, saya sudah tidak aktif di sepak bola di tim Liga 1 sudah agak lama istirahat. Terakhir di Bayangkara FC ya? Terakhir di Bayangkara FC. Setelah itu kita istirahat. Ya. Nah ini ngomong-ngomong apa ya? Perbedaan yang signifikan menangani tim senior dan tim junior. Nah, perbedaannya di mana ya? Ya di pembinaan kan amatir, jadi pemain masih berbeda dengan tim yang senior. Senior kan pemain tergantung dengan pasarnya. Wah, istilahnya rada angel diatur kan tadi. Bukan, ya. Karena kalau ada uang kita sesuai dengan pemain. Profesional. Iya. Kalau di amatir kan membina sendiri kan beda itu kan. Jadi membina sendiri lebih melatih sendiri, menyetak pemain sendiri. Kalau liga profesional ya tergantung duitnya lah. Nah, kita mau beli pemain yang kualitas A, kualitas B, kualitas C, itu terserah kemampuan daripada klub. Terus apa ini kunci sukses Batavia FC sehingga juara nasional? Nah, kan pasti ada kuncinya, Bu. Entah itu makannya, disiplinnya, atau seperti apa? Ya, persiapan yang konsisten di dalam berlatih, terus dengan materi pemain yang postur yang bagus, ya, pemain-pemain yang daripada tim-tim lain posturnya lebih bagus itu. Pengaruh ini ya. Ada pengaruhnya juga ya? Pengaruh, kalau posturnya besar, powernya juga besar. Gitu ya, makanya juga banyak mesti ya? Makanya mesti banyak. Nah ini ngomong-ngomong soal makanan ini kan banyak ya. Indonesia ini, mohon maaf ya, pemain Indonesia ini kurang suka lah istilahnya dengan susu. Ya, karena keterbatasannya di masyarakat kita ya, terutama di dalam hal makanan. Makanan yang paling kurang adalah di level-level untuk jadi pemain ini adalah protein. Orang kita itu kan kalau belum makan nasi, belum makan. Makan nasinya yang banyak. Padahal nasi aja nggak cukup untuk perlu protein untuk mendorong energi. Protein, terus perlu sayur, perlu buah-buahan untuk pengembalian kondisi itu. Jadi dalam mengarungi kompetisi yang cukup singkat ini di dalam sekitar bermain itu sekitar 2 mingguan. 2 minggu. 2 minggu. Full itu ya? Full. Wah, 2 minggu itu full. Itu mengarungi itu bagaimana dia dalam hal sampai bermain sampai finish itu di final itu kuat dan tidak cedera. Ini yang agak sulit ya. Ya. Membuat pemain kuat dan tidak cedera. Nah ini kan Batavia FC kan pernah bermain di Surabaya. Nah ini mental bertanding saya lihat luar biasa juga ya, meskipun bermain di kandang lawan ya, atau kandang netral istilahnya. Ya. Apa yang ditekankan kepada pemain muda ini? Untuk di amatir, memang mental pemain ini ditekankan adalah motivasinya adalah bermain dengan sesuai dengan kemampuannya saja. Kita tidak meminta hal-hal yang lebih untuk itu. Karena apa? Tekanan penonton masih belum ada. Terus kita nothing tulus saja untuk pembinaan kan gitu kan. Jadi main enjoy, relax, ya, yang penting kamu keluarkan kemampuan, terus main 100%, tidak tergantung bonus tidak tergantung apa. Nothing tulus, main enjoy, ternyata juara, luar biasa. Nah, sahabat Memorandum TV, Coach Afif ini juga adalah mantan pelatih di PON 2008 Jawa Timur. Seperti apa? Nanti kita kembali setelah ini.
Sahabat Memorandum TV masih bersama podcast Memorandum TV. Tamu spesial kita adalah Coach Makrus Afif. Beliau adalah mantan kiper Persebaya juga. Nah, ini belum saya sebut. Mantan pelatih Bayangkara FC dan terakhir ini manajer Batavia FC yang jadi juara Piala Suratin. Nah, rahasianya selain tadi itu main enjoy, makanan sehat. Tentu ada hal lain yang tidak bisa dikesampingkan. Seperti apa ini? Batavia FC ini bergabung dalam PSF Group. Apa ini PSF ini? Pancoran Soccer Fair. Oke. Nah, itu menangani beberapa Akademi juga ini kayaknya. ya, ini ada akademinya. Di situ punya akademi di berbagai kota, terus punya lapangan fasilitas lapangan latihan yang standar internasional. Wah, istimewa ya. Jadi pemain berlatih tidak memenuhi hambatan. Jadi passing bola bawah itu lapangannya mulus. Jadi itu salah satu Taktik dan teori bisa dijalankan dengan baik berarti ya. Semua bisa berjalan baik di dalam sepak bola menggunakan apapun karena fasilitasnya full, komplit. Batavia dengan PSF Group ini punya fasilitas lapangan lapangan di Jakarta itu punya dua lapangan sintetis internasional ya. Internasional. Luar biasa. Jadi latihan sudah terus ditangani dengan pelatih-pelatih, terus dirtek itu sudah memang yang mumpuni. Jadi kesuksesan itu tidak datang tiba-tiba, tetapi melalui proses dan semuanya fasilitas, terus tenaga pelatihnya, ada direkturnya, terus tidak kurang pentingnya adalah manajemen dalam bosnya ini. Dia sudah tidak asing lagi di Surabaya maupun di Jakarta, kan pernah memegang 3 tim besar. Tidak asing lagi bahwa Pak Gede Widiade ini sekarang ya memang sekarang dia tidak lagi di Liga 1, tetapi dia punya akademi, terus punya Liga 3, punya Liga 2. Berarti ini concern pembinaan pemain ya? Dia menjalankan konsep pembinaan mulai grassroots di bawah ini. Luar biasa. Itu. Dan ini kekurangannya di Indonesia di sini kekurangannya itu. Kekurangannya? Kekurangannya di grassroots di bawah ini karena fasilitas lapangan yang tidak memenuhi. Oke, ini Coach Afif ini juga dulu pernah menangani tim PON Jawa Timur di 2008. Itu terakhir kali loh juara Jawa Timur 2008 itu. Sampai sekarang nggak juara lagi ini. Ya itu gimana Gus? Ya, 2008 itu. 2008 saya dulu waktu itu jadi pengurus Asprop juga. Pelatih kepala Coach Aji Santoso ya? Aji Santoso. Ya. Halo Coach Aji kalau mendengar ini. Jadi itu juara berturut-turut waktu itu. Berturut-turut? 2000, 2004, 2008. Tapi Coach Afif ini yang ikut 2008 nya ya. Oke. Terakhir juara pas zaman pemain. Pemainnya itu yang sampai sekarang bermain tuh masih ada Andi Firmansyah. Oh, Andi Firmansyah yang di Persiraja. Oke. Terus Randy Irwan Saputra. Kiper kalau nggak salah. Harry. Nah, masih main kalau nggak salah. Ferry Aryawan. Ini kira-kira apa ini? Kok macet? 2008 tok sampai sekarang nggak juara ini. Apa ini? Kira-kira masalahnya di mana? Problemnya apa? Sejak era itu turun ganti kepemimpinan urusan itu sekarang masih belum ketemu ketemu apa itu? Belum ketemu formasi yang pas Formasi mungkin pas. Kayaknya Coach Afif perlu didatangkan ke tim supaya juara ini. Itu kan di Jawa Timur kan skalanya ada. Stok pemain banyak. Pelatih juga banyak. Ya. Pemain kualitas ada. Kalau di Jawa Timur nggak juara, kalau tim juara pemainnya dipakai orang lain terus gimana? Iya, ini memang menjadi istilahnya kalau pemain Jawa Timur terus diambil pemain daerah lain ini kan nelongso istilah ya. Kan pembinaan di sini kan apa yang salah gitu ya? Pemain stok itu melimpah. Memakai pemain Jawa Timur bisa juara. Kenapa kita Jawa Timur nggak bisa juara? Ya itu pokoknya yang mengurusnya itu pengurusnya Asprop PSSI Jawa Timur harus formatnya harus Ini menjadi pekerjaan rumah untuk Pak Riyad.
Ya. Ya, Variat, saya kadang-kadang dulu terlalu apa ya? Kalau ada kongres itu kata-kata saya terlalu pedas. pedas untuk Tapi nggak apa-apa kan untuk pembinaan. PSSI. Ya karena Semestinya memang buktinya belum bisa terus bagaimana? Iya, iya. Jadi itu harus dianukan lagi untuk cari yang pas untuk skalanya ada, Ya, wong Jawa Timur itu kiblatnya sepak bola. Masih bersama podcast Memorandum TV, bintang tamu spesial kita, bintang tamu istimewa kita adalah Coach Makrus Afif. Tadi sudah ngomong banyak mengenai pembinaan pemain muda, juga tim PON Jawa Timur yang akan berlaga di PON Aceh dan Sumut 2024. Ini kalau ngomong pembinaan pemain muda memang nggak ada habisnya. Tapi semuanya kan bermuara ke tim nasional. Nah ini lagi hangat ini. Tim nasional kita ini lagi dibicarakan dan menjadi pembicaraan di Indonesia dan dunia. Karena menang 2 kali home and away lawan Vietnam. Nah pemainnya ini banyak naturalisasi. Bahkan ada yang nyebut bahwa tim nasional Indonesia sekarang itu adalah tim nasional Indonesia rasa Belanda. Gimana pendapat Gus Hafiz mengenai hal ini? Ya, kita harus berpikir positif lah Ya, dalam hal prestasi sepak bola Indonesia ini. Kalau tim senior itu memang harus prestasi. Prestasi Harus ya. prestasi. Ya. Ya, masalah di zaman yang sudah global ini, jadi pemain-pemain itu pindah warga negara ini kan, apalagi itu kan masih ada Darah Indonesia. darah Indonesia. Itu hal yang wajar. Justru harus terpacu ya. Untuk prestasi Ya. itu positif. Tetapi di luar prestasi itu ada hal yang bagi pemain lokal kita sendiri itu yang kurang. Jadi, tetapi itu sebagai pelajaran bahwa kalau kita mau prestasi, ya memang standarnya harus internasional. Belum lagi digandoli klube. Nggak oleh gabung. Bukan itu saja, jadi tingkat profesionalisme. Jadi pelatihnya asing, makanya sering konflik kalau pemain lokal, pelatih lokal ya. Pelatih internasional mati pemain kita pasti sambat akhirnya. Gitu. Nah ini kan lawan Vietnam menang, nanti kan ada round selanjutnya. Kira-kira menurut Coach Afif, kans kita untuk lolos Piala Dunia 2006 seperti apa? Kita jangan bicara terlalu muluk-muluk dulu. Ini kan masih putaran ketiga. Putaran ketiga masih ada putaran keempat, putaran kelima. Iya masih banyak. Level Asia ini aja kita baru belum menjajakan. Di Asia kemarin aja Piala Asia kita masih cukup berat. Tetapi diharapkan dengan tambahan pemain ini nambah bisa, motivasi ya. Motivasi dan bisa meningkat prestasinya. Ya memang itu salah satu cara untuk meningkatkan prestasi. Kalau kita berharap pemain kita dengan postur yang segitu, dengan kemampuan yang segitu, memang berat ya? Cukup berat. Iya. Cukup berat. Piala AFF aja tingkat ASEAN ini. Kan Indonesia seperti apa? Ya. Ketika banyak pemain naturalisasi. Kalau AFF kancah cukup besar. Ya, kita kalau mau prestasi ya step by step dari ASEAN ke Asia. Oke Coach Afif, ini sebelum kita akhiri podcast kita kali ini mungkin ada pesan untuk pemain yang baru merangkak atau menjadi pemain dan mau menjadi pemain nasional. Tip-tipnya mungkin bisa dibagikan. Coach Afif kan dulu juga mantan pemain Persebaya, kiper yang pernah juara Piala Utama tahun berapa guys? Tahun 90. 90 ya, sama Kusip Nugrahan. Iya. Siapa lagi guys? Yusuf Eko Dono dan lain-lain ya. Manajernya siapa waktu itu? Pak Dahlan Iskan waktu itu. Pak Dahlan ini kan, Pak Bos berarti manajernya ya, luar biasa. Tolong dibagi nih tipsnya supaya pemain kita yang baru merintis karir ini nggak salah jalan istilahnya. Nah ya banyak ya kesulitannya di sekarang ini di pembinaan di tingkat bawah ya. Ya. Sedangkan untuk di Suratin itu yang punya fasilitas yang kurang juga banyak, masih banyak. Terus di EPA di liga-liga profesional itu EPA itu ya, saya juga mendengarnya juga mungkin muka-muka saya salah mendengarnya banyak pemain-pemain yang seharusnya dibayar, pemain-pemain yang difasilitasi ternyata banyak yang harus membayar gitu ya. Harus membayar membiayai dirinya sendiri untuk bermain. Iya. Ini yang
Seharusnya tidak terjadi ya. seharusnya tidak terjadi di dalam sepak bola. Karena sepak bola itu di era ini ya usia-usia berbakat, usia-usia 15 itu sudah harus dibiayai dan untuk berpesan pada pemain muda itu sepak bola itu harus ada bakat kan. Setelah bakat itu tidak ada lain lagi adalah konsistensi. Konsisten ya. Oke. Konsistensi dalam berlatih, dalam memperjuangkan untuk mencapai itu. Yang nggak lupa penting adalah doa sama itu orang tua itu. Jangan sampai dilupakan ya. Jalur langit itu harus jalur langit itu. Jalur langit harus dibuka ini. Dibuka. Oke. Tapi kalau bakat konsisten itu sudah harus. Harus itu. Harus. Terakhir doa kedua orang tua. Terima kasih Gus Afif sudah datang di podcast Memorandum TV. Semoga obrolan kita bermanfaat bagi semua, utamanya pemain muda yang baru merintis jadi pemain sepak bola nasional. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast Memorandum TV. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.